Halo, kembali lagi bersama saya Diah Trinastuti. Di video kali ini kita akan membahas tentang DKB. Apa sih DKB itu? Udah ada yang tahu belum? Kalau belum tahu, mari kita simak di video selanjutnya. Nah, DKB. DKB itu adalah singkatan dari diagnosis kesulitan belajar. Di dalam proses pembelajaran, tugas guru tidak hanya sekedar menyampaikan atau mentransfer ilmu atau bahan pelajaran kepada peserta didiknya. Guru sebagai peserta didik dituntut untuk bertanggung jawab atas perkembangan peserta didiknya. Kegiatan memahami kesulitan belajar biasanya dikenal sebagai diagnostik, yang lebih umum dikenal dengan sebutan diagnosis. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diagnosis diartikan sebagai penentuan jenis penyakit dengan cara meliputi pemeriksaan gejala-gejalanya. Sedangkan secara harfiah, pengertian kesulitan belajar ialah rendahnya kepandaian yang dimiliki seseorang atau keterlambatan dalam perkembangan kemampuan seseorang. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa diagnosis kesulitan belajar (DKB) merupakan proses menentukan masalah atau ketidakmampuan peserta didik dalam belajar dengan meneliti latar belakang, penyebab, dan cara menganalisis gejala-gejala kesulitan atau hambatan belajar yang nampak pada peserta didik. Sebagaimana yang dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, mengenali kesulitan belajar siswa melalui analisis perilaku. Seperti contohnya, cepat lambatnya siswa dalam menyelesaikan tugas. Atau contoh yang kedua, ketekunan serta kehadiran mengikuti belajar di kelas. Dan masih banyak contoh lainnya. Nah, langkah yang kedua adalah mengenali kesulitan belajar melalui analisis prestasi belajar. Dalam mengidentifikasi siswa mengalami kesulitan belajar dengan cara menghimpun, menganalisis, dan menafsir hasil belajar yang dapat dipengaruhkan untuk acuan penilaian. Acuan penilaian dibagi menjadi dua, yaitu penilaian acuan patokan dan penilaian acuan normal. Penilaian acuan patokan dapat dilakukan dengan langkah-langkah seperti berikut. Yang pertama, menentukan angka minimal sebagai batas lulus. Yang kedua, membandingkan nilai batas lulus dengan nilai yang telah ditetapkan. Yang ketiga, mencatat nilai siswa di bawah batas lulus. Yang keempat, menentukan prioritas bantuan berdasarkan besarnya nilai siswa. Nah, selanjutnya ada penilaian acuan normal. Dapat dilakukan dengan langkah-langkah seperti yang pertama, mencari atau menghitung nilai rata-rata atau kelompok. Yang kedua, menandai siswa yang prestasinya di bawah rata-rata prestasi kelas. Yang terakhir atau yang ketiga adalah menentukan prioritas bantuan. Nah, itulah tadi langkah-langkah DKB, diagnosis kesulitan belajar. Selanjutnya ada tindak lanjut DKB, diagnosis kesulitan belajar. Merupakan kegiatan melakukan pembelajaran remedial yang diperkirakan paling tepat dalam membantu murid atau peserta didik yang mengalami kesulitan dalam memahami suatu pembelajaran.